Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntari Indah Satiti, SPDI. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Kartika 41 Kota Surabaya, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2024 Program Studi Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, dengan nomor peserta 357-826-000-869. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Kartika 41 Surabaya. Berikut praktik video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bertemu lagi dengan saya Ibu Guntari Indah Satiti dengan materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya ada salah satu siswa yang memimpin berdoa. Untuk memimpin berdoa, silakan Gazi maju ke depan. Marilah teman-teman, sebelum mulai pelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, Baik, dan terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya anak-anak, Ibu akan minta tolong kalian sebelum memulai pembelajaran untuk merapikan dasinya, kemudian gespernya, karena itu merupakan salah satu bentuk dari tauladan seorang siswa. Kemudian kalau ada sampah yang ada di kolong meja atau di bawah meja, silakan diambil, kemudian dimasukkan di dalam plastik. Nanti kalau istirahat dibuang di tempat sampah, karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Terus kemudian kalau dalam segi kesehatan, kebersihan merupakan adalah pangkal dari kesehatan. Oke, baik. Selanjutnya anak-anak, Ibu akan mengabsensi terlebih dahulu. Untuk hari ini siapa saja yang masuk? Aurelia ada ya? Kemudian Risma, kemudian Faiza ada, Gazi ada, kemudian itu Arnel ada nggak ya? Kok kelihatannya nggak hadir? Sakit ya. Terus siapa lagi satunya? Nico ya? Ya, Nico nggak ada, Nico sakit. Kemudian Ana juga sakit. Anak-anak, teman kita yang sakit, kita doakan semoga segera sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran seperti kalian. Dan selanjutnya anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah seperti yang ada di papan tulis ini. Siapa yang ingin membaca? Oke, silakan Pak. Menjelaskan contoh-contoh perilaku tawakal yang menjadikan beriman kepada kuasa dan kadar, menyajikan paparan hubungan sifat tiga dan awal atas takdir mualaf dan takdir mubarak terhadap ketenangan dan keterangan hidup seseorang. Oke, terima kasih untuk Rama. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan contoh nyata perilaku tawakal yang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar. Yang kedua, menyajikan paparan hubungan sifat ikhtiar dan tawakal atas takdir mu'alaf dan takdir mubram terhadap ketenangan dan ketentraman hidup seseorang. Nah, hari ini ya, takdir mu'alaf dan takdir mubram yang menjadi garis utama
bahas. Terus kemudian anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke sini, ya, materi hari ini kayaknya menarik sekali ya. Nah, untuk mereview materi pembelajaran yang kemarin yang kita pelajari adalah tentang pengertian iman kepada qada dan qadar. Masih ingatkah materi yang minggu kemarin? Masih ingat. Nah, kalau masih ingat berarti kalian pastinya tahu dong apa sih artinya iman itu. Siapa yang bisa? Angkat tangan dong. Cowok atau cewek nih? Oke, yang perempuan dulu. Silakan bilang. Iman secara bahasa adalah percaya. Iman secara lisan adalah percaya atau meyakini dalam hati dengan lisan dan berkurang dengan kemaksiatan. Oke, benar sekali. Iman menurut bahasa artinya percaya. Sedangkan menurut istilah, meyakininya dalam hati, kemudian mengikrarkannya dengan lisan dan mengamalkannya dengan perbuatan. Atau kita merealisasikannya dengan perbuatan. Jadi tidak hanya diam saja. Sekarang, kalau kita belajar iman kepada qada dan qadar, kita harus tahu dulu yang kemarin kita sudah mempelajari iman kepada qada dan qadar. Apa sih maksudnya qada dan qadar? Qada dan qadar. Siapa yang bisa? Saya. Ayo angkat tangan dong yang laki-laki yang bisa. Ya kasih aja yang di depan. Kasih. Jangan kecewa ya. Pengertian qada adalah ketetapan Allah yang ada sejak zaman azali. Sedangkan pengertian qadar adalah mewujudkan kehendak Allah. Iya, benar sekali. Jadi qada itu adalah ketetapan Allah yang sudah ada sejak zaman azali. Sedangkan qadar adalah perwujudan dari kehendak Allah terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk sesuai dengan iradatnya. Jadi masih ingat ya, kita harus kalau kita gabungkan iman kepada qada dan qadar, kita harus mempercayai kalau kita sebagai seorang muslim, ketetapan Allah itu ada sudah dari dulu. Qada itu apa yang ditetapkan? Apa yang ditetapkan? Apa yang ditetapkan? Apa yang ditetapkan? Masih penasaran? Atau nggak tahu? Apa yang sudah ditetapkan? Qada yang sudah ditetapkan apa? Qada katanya ketetapan Allah yang sudah ada sejak zaman azali. Apa? Kematian. Gak usah takut. Kan kemarin sudah minggu kemarin. Ini kan baru kembali. Baik anak-anak, selanjutnya sebelum kita memulai untuk mempelajari tentang takdir mu'alaf dan takdir ngobrol, alangkah baiknya anak-anak perhatikan video yang ibu putar pada sesi pertama ini ya. Jadi tolong diperhatikan, diamati, kemudian nanti dianalisa sebagai bahan diskusi kalian pada pagi hari ini. Silakan mulai dari sekarang untuk diperhatikan. Ya Allah, berbeda kamu berbeda. PR matematikanya bisa. Kita deteksi berobat aja yuk, biar tahu kalau misalnya ada yang salah kan enggak. Saat itu tidak ada berobatnya, liburan. Sekarang kepikiran dari jadinya cewek ya kan. Siapa yang buat sih? Ini tuh kita lagi ngerjain tugas matematika. Tugas matematika kamu udah tahu ya? Ya Allah Deni, percuma kamu sepintar kalau setiap ada tugas kayak gini kamu kerjain nyantai terus. Bisa gak sih sekali-sekali tuh kamu mikir gunain otak kamu sedikit aja.
juga kembali pada masa masih pagi. Jadi pada kemana-mana saya mau mencium sholat dulu karena biar awal jalan aku itu bilang. Yaudah ya, kita berdua aja tinggal di sahabat malas. Tunggu. Gini-gini aku juga harus banyak berdoa biar bisa jadi dokter. Baik anak-anak, selanjutnya ya kalian sudah memperhatikan, mengamati dari video yang kalian lihat atau tonton ya. Sebenarnya di sini sudah tercakup materi yang akan kita pelajari hari ini ya, terkait tentang takbir mu'alaf dan takbir mubram. Ya, sedangkan di sini tadi ada sudah dicontohkan ya seorang siswa yang pemalas ya, dia tuh ingin pandai tapi dia tidak mau berusaha. Padahal kalau dia ingin pandai itu harus belajar, yang lebih dia nggak ada. Namanya orang pandai itu dengan cara instan itu tidak ada. Kalau kepingin pandai yang tadinya tidak bisa pengen menjadi pandai, berarti dia harus berusaha dengan cara belajar. Contohnya itu kalau seorang siswa. Yang kedua, anak-anak, kalau misalkan kalian kalau saya itu udah ditakdirkan menjadi orang miskin atau miskin, ya bahasa gaulnya kalian. Bukan saya udah dijadikan orang miskin, gimana Bu? Itu takdir saya kan. Udah Bu, mau saya kerja keras seperti apa? Kalau saya miskin ya miskin. Gak ada anak-anak kata-kata seperti itu. Kalau kalian memang sekarang masih belum mampu, ya, kalau kalian mempunyai usaha untuk bekerja, kalau sudah usaha, kita harus berdoa. Allah pasti akan menaikkan derajat kita dengan cara bagaimana. Dan tadinya kalau kita tidak punya apa-apa, kita berusaha bersungguh-sungguh dengan cara berikhtiar, bekerja, kemudian kita selanjutnya dengan berdoa, pasti Allah itu akan mengabulkan. Kalau doa ya beneran, artinya dengan sungguh-sungguh, sholatnya pun 5 waktu juga sungguh-sungguh. Jadi kalau yang tadinya miskin, dengan cara bekerja, banyak job, kemudian dipercaya oleh pihak bos, ya big boss, dapat uang, dapat komisi, dikumpulkan, kalian bisa beli sesuatu yang diinginkan. Itu jadi kan ada yang namanya orang kaya itu tanpa bekerja. Jadi seperti itu ya. Untuk lebih lanjutnya kita akan melaksanakan diskusi dari tema video yang Ibu tadi sampaikan. Ya, silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Dari sebelah kanan nanti kelompok audio, yang di tengah kelompok visual, yang terakhir di sebelah kiri nanti adalah kelompok kinestetik, sesuai dengan pemetaan asesmen awal yang kemarin sudah Ibu lakukan. Masih ingat kan kelompoknya? Masih, oke. Silakan kalian membentuk kelompoknya, merapikan tempat duduknya. Untuk kelompok 1 sebelah kanan, kalau kelompok audio, kelompok visual kelompok 2 yang sebelah tengah, kelompok 3 kelompok kinestetik sebelah kiri. Oke. Untuk nama kelompok auditori yang pertama, yang kedua adalah kelompok visual, ya. Yang ketiga kelompok kinestetik, namanya kelompok 3. Nah, selanjutnya setelah kalian membentuk kelompoknya masing-masing yang terdiri dari kelompok audio dan kelompok visual serta kinestetik, sekarang waktunya kalian berdiskusi. Jangan lupa apa yang harus didiskusikan tadi di awal ketika saya pertama kali masuk sudah saya sampaikan. Apa yang harus disampaikan?
menjelaskan contoh perilaku tawakal yang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar. Yang kedua adalah menyajikan paparan hubungan sifat ikhtiar dan tawakal atas takdir mu'allaq dan takdir mubram terhadap ketenangan dan ketentraman hidup seseorang. Silahkan sekarang berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, kemudian kalian bisa menggunakan literasi link yang sudah Ibu bagikan tadi malam berupa PPT, berupa link YouTube, kemudian buku paket ataupun sumber belajar lainnya. Jadi silakan dari sekarang dimulai berdiskusi. Sebenarnya kotor itu apa, Pak? Untuk kelompok visual ya ini. Ya, kelompok visual nanti akan mengamalkannya seperti apa ketika diskusi nanti. Ini tuh Ya. nanti aku pengertiannya, bisa nanti dikasih elemen-elemen. Nanti ini ya soalnya apa itu? Oh gitu. Ya ya benar-benar. Bagus silakan. Lanjut lagi ya. Untuk kelompok auditory nanti akan dipresentasikan berupa apa saja ini? Kelompok grafisnya, pop-up book. Sudah sampai mana? Ini ilustrasinya. Oh, mendesain dulu. Oke, jadi ilustrasinya dari sini ya. Dari sini ya, menerapkan sebagai apa namanya? Artinya kamu beriman kepada Allah. Kelompok kinestetik sudah sampai mana ini? Oke, kelompok kinestetik udah bagus. Ini apa ya? Nanti untuk infografis yang mau ditampilkan apa namanya ini? Ini juga tentang macam ciri-ciri makro secara mengubah takdir. Oke, ini udah paham ya kalian ya? Sudah Bu. Ya, jadi ini namanya adalah jurnal visual. Oke, jadi ini nanti ditampilin. Iya. Oke, lanjut ya. Ya, Bu. Baik anak-anak, waktu diskusi sudah habis. Siapa di antara ketiga kelompok ini yang akan mempresentasikan terlebih dahulu? Saya. Kelompok auditory atau visual kinestetik? Oke, udah stop. Ternyata kalian antusias sekali ya. Saya pilih kelompok visual terlebih dahulu yang akan mempresentasikan hasil diskusi hari ini. Silakan kelompok visual untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan menjelaskan diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai iman kepada qada dan qadar dengan takdir mubram dan mu'allaq. Contoh tanda perilaku tawakal yang mencerminkan beriman pada qada dan qadar. Tidak boleh putus asa karena senantiasa husnuzan pada Allah. Mampu menyusun strategi khususnya dalam hal pekerjaan sehingga hasilnya efektif dan efisien. Bersyukur apabila memperoleh rezeki apapun bentuknya dan senantiasa bersabar apabila mendapatkan ujian dan musibah. Jadi di sini saya akan memaparkan hubungan sifat ikhtiar dan takdir mutlak dan mu'allaq terhadap ketentraman hidup seseorang. Jadi pengertian takdir mutlak adalah ketetapan Allah yang tidak dapat diubah karena itu sudah sesuai dengan kehendaknya. Contohnya adalah kelahiran, kematian, dan kiamat. Karena kalau kematian itu kan sudah ada sejak zaman azali, sama dengan kelahiran juga. Pengertian takdir mu'allaq adalah ketetapan Allah atau takdir Allah yang masih bisa kita ubah. Contohnya adalah kemakmuran, kesehatan, dan kecerdasan. Sudah? Ada yang tambah lagi? Enggak. Sudah? Dari kelompok visual sudah punya
hasil diskusinya. Mungkin dari kelompok lain, kinestetik atau kelompok auditori ingin menanyakan pemaparan dari kelompok visual. Saya. Ya, kelompok auditori dulu yang akan bertanya. Silakan kelompok auditori. Apa yang dilakukan jika kalian mengalami kesulitan terkait dengan takdir mualaf yang kalian pelajari? Kita dapat mengubah dengan cara banyak-banyak berdoa, ikhtiar, takawal, dan mencari jalan keluar. Saya ada tambahan lagi dari kelompok lain atau ingin memberikan contoh tanggapan bagaimana? Saya memberikan contoh tambahan. Oke, silakan dari kelompok kinestetik. Contoh takdir mualaf yaitu kepandaian. Orang yang ingin pandai harus berusaha meraihnya. Usaha-usaha disebut antara lain rajin belajar dan disiplin untuk membagi waktu. Oke, Ya, hasil kerja kelompok kami. Ini bagus ya. Dari kelompok kami visual, kami ucapkan terima kasih dan jika ada salah kata maupun perbuatan, kami minta maaf. Terima kasih. beri tepuk tangan untuk kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak selanjutnya yang akan mempresentasikan di ke depan lagi adalah dari kelompok kinestetik yang tadi benar-benar antusias sekali ya. Silakan untuk kelompok kinestetik maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Baik anak-anak, terima kasih. Saya sampaikan kalian sudah berdiskusi dengan baik ya. Ternyata respon kalian cukup menarik ketika tadi kalian berdiskusi. Sekarang Ibu simpulkan bahwasanya tadi Ibu sudah menyampaikan yang kita garis bawahi adalah takdir mu'alaf dan takdir mubram. Nah, terkait dengan takdir mu'alaf ya, ketentuan Allah yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha dan atau keikhlasannya. Jadi kalau takdir mu'alaf itu adalah contoh yang takdir yang bisa dirubah. Artinya bagaimana? Contohnya bagaimana? Kepandaian, kesehatan, kemakmuran. Maksudnya bagaimana Ibu? Kok Ibu menyampaikan kepandaian, kesehatan, dan kemakmuran? Artinya kepandaian itu bisa dibuat dengan cara bagaimana kalau peserta didik? Dengan cara belajar. Jadi bukan berarti orang bodoh itu selamanya bodoh. Kalau kalian pengen pandai berarti harus dengan cara belajar.
kita logika, berarti takdir itu bisa dirubah karena usaha kita, karena usaha manusia. Iya. Jadi takdir mualak itu takdir bisa dirubah. Kalau kata-kata orang gampang menyebutnya, dari yang bodoh menjadi pandai. Kemudian yang kedua adalah kesehatan. Contoh orang sakit, kalau terkena sakit di rumah sakit itu kan banyak sekali. Nah, bukan berarti orang sakit tidak bisa sembuh, tidak bisa sehat. Jadi kalau sakit dengan usaha dan doa, ikhtiar dan doa, ikhtiar itu adalah usaha. Kemudian kita tahu berdoa kepada Allah, kita akan memberikan kesehatan. Kalau kita berdoanya sungguh-sungguh. Jadi kalau pengen sehat itu bukan hanya aku pengen sehat aja lah, tapi gak ada usaha. Usahanya bagaimana? Dan yang sakit diberi sakit sama Allah, tapi gak mau berobat, gak mau berolahraga. Bagaimana usahanya? Kalau pengennya sehat tapi gak mau olahraga, atau ketika diberi sakit gak mau minum obat. Nah itu. Yang ketiga adalah kemakmuran. Artinya kemakmuran ini adalah dari kaya. Artinya kalau ada yang tadi menyampaikan di awal pembelajaran pertemuan, bahwasanya ada yang bertanya, Bu, kalau saya sudah ditakdirkan ismin, ya bahasanya anak sekarang, itu bagaimana, Bu? Apakah saya selamanya akan menjadi orang isim? Tidak. Kalau dengan kalian berusaha, dengan bekerja keras, bersungguh-sungguh, kemudian Allah itu mengabulkan apa yang kita minta, kita lama-lama akan bisa menjadi orang kaya. Jadi seperti itu. Orang kaya bukan hanya di jalan, Bu, aku mau mencuri aja, tidak. Ya, jadi kalau kepingin makmur kaya dengan cara bekerja. Selanjutnya yang kedua adalah takdir mubram. Ya, takdir mubram itu ketentuan mutlak dari Allah yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi wewenang untuk mewujudkannya. Jadi murni dari Allah, tidak ada campur tangan manusia. Nah, kalau tadi sudah kalian diskusikan terkait dari takdir mubram, contohnya apa? Yang masih ingat tadi ketika diskusi kematian. Benar, kalau kematian, nah ini terkait dengan kematian, tidak ada yang tahu kita itu matinya kapan, ya kan? Mau tua, mau muda, mau anak kecil, mau yang masih di dalam kandungan, itu juga bisa. Itu semua tergantung dari kehendak Allah. Jadi ibaratkan kematian itu seperti buah yang jatuh dari pohonnya, tidak perlu menunggu tua. Jadi pernah kan kalian kalau melihat pohon mangga itu, ya kan? Mangga kan ada yang biasanya jatuh yang masih unyil, terus kemudian yang besar, kemudian yang setengah besar, terus ada yang sudah busuk jatuh, kan seperti itu. Ibaratnya, jadi tidak perlu menunggu usia, harus tua renta, harus yang sakit-sakitan. Jadi kalian yang masih muda, masih anak menginjak remaja, tidak perlu sombong, karena bisa saja keluar dari kelas, jatuh, langsung wassalamualaikum. Tapi nggak doakan ya, kita tetap berpikir positif, artinya diberikan kesehatan, kemudian banyak beribadah, taat kepada perintahnya, yang penting jangan pernah meninggalkan sholat dan selalu berbuat baik kepada siapapun. Nah, soal kematian yang kita bahas ini ya sudah diterangkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 34. Siapa yang pengen membaca dari kelompok visual, kinestetik, dan auditori? Siapa? Oke, kelompok visual silahkan Fira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajrun wa idza jaa'a amrun la yastaqbiluna wa la yastaqbilun. Shadaqallahul adzim. Baik, terima kasih Fira. Jadi yang artinya dan setiap umat mempunyai batas waktu. Jadi tidak selamanya kita itu hidup. Jadi kita punya batas waktu. Jangan pernah
kalian sombong, aku nggak pengen mati bu, aku takut mati, nanti di dalam tanah aku sendirian, gelap, temannya siapa? Batu. Tidak, nggak boleh ya, punya batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Jadi ketika kalian meninggal orang tua kalian, contoh ya, terus kenapa sih bu, ibuku masih muda, kenapa harus ibuku, aku masih butuh gitu ya. Jangan ya Allah, walau kita nanti meminta-mintanya kepada Allah dengan air mata yang berderai-derai, gak mungkin bisa kembali. Kemudian contoh yang kedua adalah jenis kelamin untuk laki-laki dan perempuan itu sudah menjadi ketentuan mutlak dari Allah. Jadi kalau sudah di dalam rahimnya seorang ibu, ini nanti lahirnya perempuan, ini lahirnya laki-laki, itu sudah ditentukan. Jadi semua itu merupakan contoh dari takdir mubrah. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak. Selanjutnya anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ibu akan merefleksi pembelajaran hari ini, yaitu yang bisa kalian lihat pada PowerPoint di depan. Ya, yang pertama adalah apa yang kamu lakukan jika keinginanmu terwujud terkait dari materi hubungan dengan takdir, mubrah dan mu'alaf tadi. Kemudian, apa yang kamu lakukan jika mengalami kesulitan? Apakah kamu akan bunuh diri? Atau kamu akan berusaha menjadi lebih baik? Kalau kita kaitkan dengan materi yang sudah kita bahas dan saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, ceritakan pengalamanmu yang berkaitan dengan takdir mu'alaf. Ya, ingat, jangan sampai keliru mu'alaf dan mubrah. Ceritakan pengalamanmu atau keluargamu yang berkaitan dengan takdir mubrah. Yang terakhir, buatlah sebuah pantun karya pribadi yang berkaitan dengan iman kepada qada dan qadar. Ya, sudah bisa dimengerti? Kalau sudah bisa dimengerti, ibu akan bagikan ya lembar refleksi pembelajaran yang harus kalian isi. Masing-masing itu satu, ya. Jadi kalian isi, kemudian nanti dikerjakan di sini sesuai dengan nomornya. Ya. Kalian isi menurut pendapat kalian masing-masing. Ya, silakan dimulai dari sekarang. Jadi langsung jawaban ya anak-anak, itu langsung jawabannya. Sampai nomor berapa ini?
Baik anak-anak, karena waktu sudah habis, silahkan refleksi dikumpulkan melalui koordinator saja dari setiap kelompok. Jadi kelompok auditori Risma yang maju ke depan, kelompok visual Kira, dan kelompok kinestetik Lydia. Silahkan sekarang koordinator kelompoknya untuk mengumpulkan. Nah, selanjutnya anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kalian mengerjakan, biasanya kalau saya mengerjakan di LKPD, jadi ini berupa quizzes ya, hasil pembelajaran hari ini yang sudah kamu pelajari dari awal sampai akhir. Apa saja yang kalian mengerti, yang kalian pahami, silahkan ya kalian mengerjakan quizzes yang sudah saya bagikan linknya. Dan ini kode dari quizzes. Sudah apa belum? Oke, sudah. Silakan dimulai dari sekarang dengan waktu 10 menit. Baik anak-anak, terima kasih tadi sudah mengerjakan quizzes ya. Besok minggu depan akan Ibu share ya berapa nilai kalian, tapi kalian sudah tahu ya tadi nilainya, skornya berapa. Dan itu untuk evaluasi pembelajaran hari ini, seberapa jauh kalian mempunyai kemampuan dalam memperhatikan materi pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya untuk minggu depan ya, jangan lupa di rumah dipelajari, dibaca tentang hikmah beriman kepada kodok dan kodar. Kemudian infografis yang belum selesai dari kelompok auditori minggu depan sudah selesai. Yang tadi ada catatan atau note dari saya, kelompok visual maupun kelompok kinestetik, nanti di rumah dikerjakan lagi dan minggu depan sudah jadi perfect. Kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk Bagas maju ke depan, dipimpin berdoa pulang. Baik teman-teman, sudah pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Alhamdulillahirobbilalamin. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, kita bertemu lagi di minggu depan. Jangan lupa apa yang sudah saya sampaikan dipelajari di rumah. Terima kasih. Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.